Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pada komputer. Jadi komponen pada komputer terdapat 3 komponen yang saling melengkapi satu sama lain, yaitu yang pertama adalah hardware, yang kedua adalah software, dan yang ketiga adalah brandware. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hardware. Hardware adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau berbentuk nyata, yang bersifat untuk mendukung proses komputerisasi. Nah, fungsi dari hardware sendiri yaitu untuk mendukung proses komputerisasi. Kemudian, hardware sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah komponen input, komponen output, komponen pemrosesan, komponen penyimpanan, dan CPU. Jadi komponen input atau input device berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Kemudian, komponen input sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama keyboard, yang kedua mouse, yang ketiga light pen, yang keempat touchpad, scanner, joystick, trackball, kamera digital, handycam, webcam, barcode reader. Kemudian yang kedua yaitu komponen output. Komponen output terdiri dari monitor, printer, plotter, speaker, handphone atau earphone, dan proyektor. Kemudian yang ketiga yaitu komponen pemrosesan. Nah, komponen pemrosesan atau Central Processing Unit atau disingkat CPU merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memproses atau mengelola data dari perangkat lunak. CPU bisa disebut juga otak dari sebuah komputer yang dapat menjalankan program-program yang dijalankan komputer. Kemudian, komponen pemrosesan terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah prosesor. Nah, prosesor ini merupakan sebuah chip yang pada dasarnya digunakan untuk memproses data aritmatika, seperti halnya sebuah kalkulator, di mana dia berfungsi hanya untuk mengolah data melalui input atau masukan dan akan menghasilkan output atau keluaran. Kemudian yang kedua adalah casing. Casing komputer adalah rumah yang berbentuk kotak yang berfungsi untuk melindungi komponen komputer agar terhindar dari kerusakan. Kemudian yang ketiga adalah motherboard. Motherboard adalah papan utama yang digunakan untuk meletakkan dan menghubungkan komponen-komponen komputer, misalnya memori, prosesor, VGA, LAN card, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah RAM. RAM atau Random Access Memory
merupakan perangkat elektronik yang ada di komputer dan berfungsi untuk menyimpan data sementara sebelum atau sesudah data diproses oleh prosesor. Kemudian yang keempat adalah power supply. Power supply adalah salah satu hardware di dalam perangkat komputer yang berperan untuk memberikan suplai daya. Komponen berfungsi mendistribusikan arus listrik ke beberapa komponen yang ada dalam CPU. Kemudian yang kelima adalah VGA card. VGA card merupakan sebuah standar grafik yang digunakan untuk sebuah tampilan komputer analog. VGA card berfungsi untuk mengolah data grafik yang akan ditampilkan oleh monitor. Kemudian sound card. Sound card adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Kemudian heatsink atau kipas pendingin. Heatsink atau kipas pendingin ini merupakan alat pengendali panas pasif yang menyerap panas yang dipancarkan atau dihasilkan oleh komponen elektronik, kemudian dipindahkan ke media fluida di sekitarnya, bisa berupa udara maupun cairan. Kemudian optical disk drive. Optical disk drive adalah sebuah penggerak cakram yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik sebagai bagian dari proses pembaca atau menulis data ke dalam atau dari cakram optis. Kemudian adapun komponen atau bagian-bagian dari motherboard, yaitu bisa kita lihat pada gambarnya, yaitu yang nomor 1, soket prosesor. Soket prosesor ini adalah tempat terpasangnya prosesor atau CPU atau Central Processing Unit yang sering disebut dengan otak dari komputer. Kemudian yang kedua adalah soket RAM. Soket RAM yaitu untuk menempatkan RAM atau memasang RAM. Yang ketiga yaitu NOR bridge, yaitu komponen utama yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori dan saluran utama motherboard. Yang keempat yaitu South bridge. South bridge yaitu komponen pembantu North bridge. Yang kelima yaitu PCI Express 16 kali, yaitu untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card agar dapat menghasilkan output yang berkualitas. Kemudian yang keenam PCI 1 kali, yaitu untuk menempatkan aksesoris seperti adapter, nirkabel, TV tuner dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh yaitu slot AGP. Slot AGP ini untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card yang berjenis AGP. Kemudian yang kedelapan slot PCI. Slot PCI yaitu di mana berbagai kartu plug-in dapat dipasang beberapa kartu ekspansi seperti modem, kartu jaringan, dan lain-lain. Kemudian yang kesembilan yaitu BLOS. BLOS memori yaitu memori permanen tempat tersimpannya data penanggalan serta pengaturan dari komponen komputer. Kemudian yang ke-10 yaitu CMOS baterai, yaitu untuk mempertahankan memori dari chip CMOS
yang berisi hal-hal seperti tanggal, waktu, jenis perangkat keras, dan pengaturan lainnya khusus untuk komputer. Kemudian yang ke-11 yaitu port SATA. Port SATA merupakan antarmuka untuk media penyimpanan generasi terbaru, yaitu untuk digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Kemudian yang ke-12 yaitu port IDE. Port IDE merupakan antarmuka media penyimpanan sebelum generasi SATA. Yang ke-13 yaitu port floppy disk untuk menghubungkan media removable atau media penyimpanan yang bisa dicopot, yaitu disket atau floppy disk. Kemudian yang ke-14 yaitu port power atau ATX power, yaitu untuk menghubungkan konektor power dari power supply dengan motherboard. Kemudian yang ke-15 yaitu back panel untuk kumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau wadah komputer PC atau PC. Kemudian yang ke-16 yaitu port PS atau dua mouse untuk menghubungkan mouse dengan komputer PC atau PC. Yang ke-17 yaitu port PS atau dua keyboard untuk memasang keyboard. Dan yang ke-18 adalah port paralel. Port paralel untuk memasang perivelar kecepatan rendah dengan lebar data 8 bit. Biasanya digunakan untuk memasang printer sebelum generasi USB. Kemudian yang ke-19 yaitu port serial. Port serial untuk memasang perivelar kecepatan rendah dengan mode transfer data serial. Kemudian yang ke-20 port SPDIF untuk menghubungkan komputer dengan periferal audio seperti home theater. Kemudian yang ke-21 port firewire untuk menghubungkan peralatan eksternal kecepatan tinggi seperti audio capture atau streaming video. Kemudian yang ke-22 yaitu port RJ45, yaitu untuk menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. Kemudian yang ke-23 port USB untuk antarmuka dengan perivelar atau peralatan eksternal generasi baru. Kemudian yang ke-24 yaitu port audio, yaitu untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, line in, dan line out. Kemudian yang ketiga yaitu komponen penyimpanan. Nah, komponen penyimpanan ini dia terdiri dari beberapa komponen, yaitu bisa kita lihat pada gambar tersebut, yaitu ada flash, floppy disk, zip disk, CD plus RW, CD plus R, DVD plus RW, DVD plus R, storage tape, smart media, removable, hard disk, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat yaitu komponen CPU. Nah, yang keempat yaitu komponen CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah suatu induk atau pusat pemrosesan data dari perangkat komputer. Sementara di dalam unit CPU terdapat beberapa komponen yang saling terhubung satu sama lain dan merupakan hal penting untuk dapat memproses suatu data dari perangkat komputer yang sudah disebutkan, yaitu komponen CPU terdiri dari CD-ROM, RAM, LAN, hard disk, power supply, VGA card, motherboard, prosesor, dan cooler. Nah, komponen-komponen ini yang tadi saya sudah jelaskan fungsinya di bagian pertama,
Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.